Selamat malam teman-teman semua. Saya Genta, umur 47 tahun, dari Bali, sudah berkeluarga, juga sudah punya anak. Terus ya, kehidupan sekarang fokus di AFC. Yes. Ya. Nah, saya panggil Pak Genta aja ya. Ya, Pak Niko. Pak Genta, untuk memulai pembicaraan kita, asik. Suasananya santai dulu ya teman-teman ya. Jadi saya mau, boleh nggak sih Pak Genta ceritain sebelum bergabung sama AFC, oke? Ya. Bagaimana cerita hidup Anda buat ke kita? Boleh nggak sharing-sharing sih sebelum kenal AFC? Apa yang Anda lakuin? Apa yang Anda mungkin udah coba? Dan bagaimana situasinya? Ya. Oke, Pak Niko. Jadi sebelumnya saya mau bilang dulu, ini saya bukan Kenta ya. Bukan Kenta yang katanya, komedian itu yang dari Jepang. Walaupun sebenarnya dibilang mirip sih. Karena sampai sekarang pun saya ini juga bingung ini. Kok nggak bisa kurus-kurus ya? Kok terus gemuk aja? Ya, jadi saya mau cerita sedikit tentang asal-muasalnya saya. Awalnya sebelum saya join di AFC ini ya. Jadi dari awal saya mungkin mau cerita tentang masa kecil saya. Jadi dulu saya memang waktu kecil istilahnya tidak pernah diajarkan untuk fight gimana nanti kehidupan setelah jadi dewasa seperti kayak itu, enggak pernah. Jadi kehidupannya saya selalu dalam zona nyaman. Nah, pada saat zona nyaman pun sehingga terbentuklah saya ini seperti orang yang istilahnya pemalu. Saya ini terus terang pemalu, Pak Niko. Jadi pemalu, terus teman juga enggak banyak juga, hanya tertentu aja. Terus saya juga orang yang istilahnya tidak bisa optimis gitu loh. Saya selalu mengasihani diri saya sendiri. Jadi sejak kecil saya seperti itu. Walaupun badan besar, tapi hati itu sebetulnya bisa dibilang Hello Kitty itu ya betul juga gitu. Nah, karena saya mudah sekali istilahnya kasihan sama orang, terutama untuk sama keluarga ya, kayak orang tua. Itu betul-betul saya kalau bisa dibilang saya sama orang tua itu sayang sekali gitu loh. Nah, dari sana kemudian mulai dewasa, saya juga tidak pernah keluar. Kalau kakak saya anak kedua ya. Saya anak kedua, saya punya kakak satu laki, kemudian adik satu cewek. Kalau mereka pada saat sudah sekolah, SMA, mereka keluar biasanya. Mereka keluar Bali. Kalau saya lebih milih untuk tetap diam di rumah, tetap diam di Bali. Saya lebih senang dekat sama keluarga, dekat sama orang tua saya, daripada saya harus sekolah keluar. Oke. Nah, dari sanalah mungkin terbentuk ya satu kehidupan di mana saya begitu menghadapi tantangan dalam kehidupan yang nyata itu, saya betul-betul tidak bisa, tidak kuat gitu. Nah, itu nanti ceritanya. Nah, dari sana saya selalu merasa bahwa kakak saya, adik saya itu harus berhasil. Walaupun saya sendiri harus diam di rumah gitu loh. Saya waktu itu buka toko, papa diam di rumah tuh maksudnya nggak ngapa-ngapain atau ngapain? Oh enggak, papa mama saya buka toko. Jadi saya lebih milih, oke lah saya ikut jaga toko gitu loh. Walaupun kesempatan itu sempat dikasih sama papa mama saya. Kamu kalau mau kuliah, boleh keluar. Tapi saya tetap milih, enggak, saya lebih baik di rumah. Maksudnya, ini di Bali, saya temani papa mama. Nah, kemudian dari sana, saya mulai kehidupan saya terus, sampai akhirnya saya menikah. Nah, pada saat menikah inilah dimulai perjalanan hidup yang sebenarnya. Nah, pada saat itu, kehidupan keluarga saya ya lumayan baik, sampai kita
punya anak. Nah, tapi pada saat suatu waktu di mana ini harus terjadi, pada saat itu bom Bali. Begitu bom Bali terjadi, kondisi betul-betul luar biasa, ambruk. Yang dulu toko yang saya pegang itu rame, nah akhirnya betul-betul jatuh. Yang kita supply ke hotel, akhirnya di-cut sampai 80%. Nah, mulailah kehidupan ekonomi itu mulai guncang. Nah, karena saya tidak pernah tahu, tidak pernah diajarkan juga bahwa kita ini perlu uang gitu loh. Kita perlu uang, jangan kita merasa bahwa uang itu suatu yang yang jahat seperti kayak gitu. Makanya saya merasa oke, saya jalanin hidup ini, tapi dengan catatan saya tidak mau terlalu ngoyo gitu loh. Sampai akhirnya kejadian bom Bali itu terjadi, kondisi ekonomi ambruk, di sanalah mulai keadaan yang betul-betul bagi saya tumben saya ngalamin seperti kayak gitu, di mana keluarga mulai goncang. Oke, tunggu. Bagi saya, Pak Genta, sorry saya potong. Boleh tahu nggak ya, jaga tokonya seberapa lama sampai bom Bali terjadi? Berapa tahun jaga toko? Itu saya kalau jaga toko dari SMP ya, SMP, SMA itu sudah jaga toko. Sampai akhirnya begitu saya menikah, toko itu diserahkan ke saya untuk saya kelola. Nah, setelah saya menikah dari bom Bali itu cuma sekitar 8 bulan ya. 8 bulan setelah menikah terjadilah bom Bali. Pada saat itu sudah mulai goncang, tapi tetap masih bisa bertahan. Nah, cuma memang saya selalu orang yang tertutup untuk ke keluarga, itu saya tidak pernah berbicara banyak. Yang penting saya bisa menyelesaikan kondisi keluarga saya sendiri, saya lakukan. Saya tidak mau keluarga kayak orang tua, saudara, dan yang keluarga besar kayak gitu tuh tahu. Saya selalu berusaha untuk menutupin itu. Karena bagi saya keluarga saya, ya saya harus selesaikan sendiri. Nah, sampai akhirnya di sana, saya masih bisa bertahan, kira-kira sudah hampir 3-4 tahun. Setelah itu, mulai goncangan kedua terjadi. Karena toko semakin lama semakin sepi, keuangan juga semakin seret, akhirnya jatuh kena ke kartu kredit. Begitu kena kartu kredit, mulai tagihan datang semua, debt collector datang, wah, tambah pusing luar biasa. Mau minta tolong sama orang tua, kembali lagi. Saya orang yang paling tidak suka minta tolong sama orang tua atau sama orang lain. Saya lebih baik pendam di dalam hati saya sendiri, saya jalanin, saya hadapin sendiri. Tapi itu pun ternyata tidak bisa saya tahan sampai terlalu lama. Sampai akhirnya pecah, terjadi masalah konflik yang keluarga yang betul-betul di luar dugaan saya. Kembali lagi karena saya memang tidak pernah dilatih atau diajarkan untuk menghadapi kehidupan nyata seperti kayak gini. Begitu saya menghadapi seperti itu, saya kaget luar biasa. Sampai saya sendiri ngerasa, kok seperti kayak gini ya? Kok ada ya? Hidup itu ternyata rumitnya seperti ini gitu loh. Masa sih masalah uang aja harus sampai seperti ini? Karena bagi saya dulu uang itu bukan nomor satu. Yang penting keluarga, kita bisa sama-sama, itu sudah. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu loh. Ternyata uang ini juga kita perlukan juga. Tidak bisa kita munafik. Itu baru saya rasakan sekarang. Tapi kalau dulu tetap saya berpedoman, kenapa kok bisa sampai masalah uang aja harus seperti ini? Seperti ini tuh maksudnya gimana Pak Genta? Kan saya ya, juga sampai harus kita tuh tengkar seperti kayak gitu, terus nggak bisa bicara dengan baik. Betulnya kan tinggal bisa kita bicarakan gimana caranya. Tapi kok masalah uang aja
betul-betul membuat keluarga tuh jadi kayak tidak nyaman, tidak ada kedamaian di sana. Nah, di satu pihak saya berbisnis itu bisnis dari awal itu ya cuma sekedar jaga toko, terus nunggu pelanggan datang seperti kayak gitu aja. Karena saya terus terang orang yang tidak pernah belajar harus keluar. Harus kita kalau misalnya menghadapi masalah A, kita harus menemukan solusinya B. Jadi tidak pernah. Saya selalu untuk apa namanya dari bisnis itu terus terang saya betul-betul pakai cara yang lama. Tidak ada usaha untuk gimana mengembangkan bisnis ini supaya ramai lagi. Itu sama sekali tidak ada. Nah, dari sana semakin lama semakin menurun. Nah, sampai akhirnya saya harus menjual toko itu. Nah, itulah kesedihan saya paling dalam. Bagaimana saya merasakan orang tua sudah beli tanah, dia bangun rumah, kemudian dia buka toko, dia dari awal sampai akhirnya saya nikah, toko itu dikasih ke saya. Kok justru pada saat saya yang pegang, toko itu harus dijual, tanah itu harus dijual, rumah itu harus dijual. Pada saat itu saya merasa saya ini tidak berguna sama sekali. Karena memang sejak saya pegang toko itu sempat mengalami naik, kemudian turun, sampai akhirnya harus dijual. Nah, setelah dijual terpaksa karena memang bunga bank yang begitu tinggi, tidak bisa lagi kita cover, akhirnya harus dijual dengan harga yang murah juga. Dari sana kita kontrak rumah tidak berapa lama, kemudian disuruh pindah ke rumah orang tua. Nah, di sana sudah ada juga kakak saya, jadi kita kumpul rame-rame seperti itu. Nah, pada saat itu, orang tua baru tahu bahwa ada masalah di dalam keluarga saya. Jadi, mereka baru, kalau ternyata selama ini, gimana Pak Diko? Enggak, jelas kok. Ya. Jadi, orang tua pada saat itu baru ngeh bahwa selama ini saya selalu menutup-nutupin masalah keluarga ini. Karena setiap memang ditanya sama orang tua, saya selalu bilang, oh aman, tidak ada masalah kok, semua baik-baik aja. Padahal mereka sebagai orang tua kan sudah pasti ngerasa ya, sudah punya feeling bahwa pasti ada sesuatu sama anaknya. Tapi saya selalu menutup-nutupi karena saya tidak ingin orang tua sedih, orang tua marah juga, karena saya paling takut juga. Terus terang, saya kalau sudah dimarah sama orang tua, saya merasa bersalah sekali. Kalau sampai orang tua marah seperti kayak gitu. Nah, akhirnya saya pindah ke rumah orang tua saya. Di sana pun kakak saya juga nanya ya, kenapa kok bisa seperti kayak gini gitu loh. Apa sih yang terjadi? Tapi tetap saya tidak mau bicara. Saya bilang, biarin, tidak usah ikut, biar saya selesaikan sendiri. Sampai akhirnya masalah ini berkelanjutan terus. Terus terjadilah pertengkaran yang luar biasa ya waktu itu. Papa saya, mama saya ngelihat semua, sampai anak-anak saya pun ngelihat semua. Di sana saya merasa apa harus seperti ini gitu loh, akhir perjalanan keluarga saya. Karena sudah tidak bisa ditahan lagi, akhirnya kita memutuskan untuk pisah. Itu keputusan terberat saya memang. Karena bagi saya, bukan masalah saya. Kalau saya pada saat itu belum punya anak, saya fine gitu loh. Tapi ini masalahnya kita sudah punya anak. Saya selalu melihat ke anak-anak. Karena anak-anak ini istilahnya mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka melihat hal seperti ini, saya khawatir tentang psikologi mereka. Makanya dari sanalah
saya terus berusaha untuk cari kerjaan. Tapi sekali lagi, karena skill saya dari awal memang tidak diajarkan untuk mempunyai pekerjaan, mempunyai relasi, seperti kayak gitu. Semua mentok. Saya cari di internet, saya browsing, saya searching, pakai kata-kata cari cara mendapatkan uang dengan singkat, dengan mudah. Itu semua saya ikutin. Tapi tidak ada satupun akhirnya yang berhasil. Semua gagal. Sampai akhirnya saya ikut forex, saya ikut trading, habis juga semua. Nah, dari sana setelah saya pisah, mulai kakak saya lagi ngomong lagi. Nah, itu dia bilang, kamu ini lucu deh. Lalu saya bilang, kenapa? Kalau memang kondisi seperti kayak gini, mau apa gitu loh. Siapa yang kepingin seperti kayak gini? Saya pun kalau disuruh milih, saya milih menjadi anak yang baik, anak yang hebat, anak yang bisa kerja. Tapi kan saya tidak bisa memilih. Kalau memang kenyataannya keluarga harus seperti ini, mau kayak gimana? Loh, tapi kamu kenapa kok bisa sampai habis uangmu? Saya sendiri juga tidak tahu kenapa uang saya bisa habis. Saya bilang, saya juga tidak tahu. Makanya kakak saya sampai heran juga. Kamu masalah wanita enggak, mabuk enggak, judi enggak. Semua hal yang baik kamu lakuin. Ke gereja iya. Apalagi gitu loh. Tapi kok bisa keadaannya kamu kayak gini? Jadi percuma dong. Kalau kamu hidup sudah baik, tapi keadaannya kamu seperti ini. Nah, di satu sisi, saya merasa, iya juga ya. Masa saya sudah berbuat baik, ngelakuin hal yang benar, tapi kok justru kondisi saya bertolak belakang sekali gitu loh. Karena kakak saya kasih contoh, saya nih loh, dulu tidak baik seperti kayak gitu. Semua yang jelek-jelek saya lakuin. Tapi lihat sekarang, berhasil. Saya bilang, dalam hati tapi, iya, itu kamu. Kalau saya beda. Kalau saya seperti ini, karena didikan dari dulu. Kalau kamu bisa, karena kamu pernah keluar. Kamu punya relasi banyak. Orang-orang yang dulu teman yang tidak baik, sekarang berhasil, bisa membantu. Tapi kalau saya, dari awal memang tidak punya teman, memang sukanya di rumah, tidak punya, tidak suka bergaul, seperti kayak gitu. Ya, inilah yang terjadi dengan saya, gitu loh. Pada saat itu, saya betul-betul berada di titik yang nadir, paling rendah. Karena apa? Bagi saya perlu orang untuk support saya. Bukan saya malah datang dengan kondisi seperti kayak gini, saya dimarah-marah. Saya tuh kepingin semua itu support. Ayo kasih saya semangat. Tapi bukan malah justru saya diinterogasi, macam-macam dan lain sebagainya. Pada saat itu saya hampir menyerah, Pak Niko. Terus terang, saya mengalami hal yang seperti ini itu betul-betul di luar dugaan saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa inilah kehidupan gitu loh. Kok keras sekali. Boleh nggak ceritain kisah bakso? Karena saya nggak tahu. Katanya ya, itu nanti lagi sebentar aja. Nah, setelah itu saya sempat juga mengalami hampir ngambil jalan singkat. Tapi ya untunglah semua akhirnya bisa saya lewatin karena saya ingat sama anak-anak. Sampai suatu ketika adik saya ngajak saya untuk kerjasama buka camp untuk latihan Muay Thai seperti kayak gitu. Saya kasih pegang, begitu saya pegang, memang sempat naik, tapi semakin lama juga semakin turun. Nah, setelah turun, akhirnya tutup. Begitu tutup, saya bilang, kalau ini tutup, tanggung jawab saya itu sama member gitu loh. Karena selama ini saya yang pegang. Yes. Kalau yang lain ini kan semua enggak ada, di belakang layar semua. Nah,
Akhirnya saya bilang, oke kalau kayak gitu saya ambil alih. Nah, pada saat saya ambil alih, pada saat itulah mulai terjadi lagi kekacauan dalam arti keuangan mulai semrawut lagi. Yang dulunya sudah sempat naik, akhirnya karena trainer dan lain sebagainya, semakin lama semakin menurun, kita tidak bisa bayar sewa dan lain sebagainya, akhirnya harus hutang. Tunggaan sampai 300 juta. Wow. 300 juta bagi saya waktu itu sudah betul-betul kayak, wah lebih baik saya mati nih. Karena waktu itu ditagih 100 juta, saya sempat kebingungan. Dikasih waktu hanya 4 jam untuk saya menyiapkan uang 100 juta. Kalau tidak, tempat latihan itu ditutup. Saya sudah minta mohon-mohon, kasih waktu, tidak bisa juga. Mereka tidak mau tahu, kalau tidak sampai jam yang sudah ditentukan, tidak ada uangnya 100 juta, camp ditutup. Nah, pada saat itu, saya coba menghubungin beberapa teman, akhirnya ada beberapa teman yang bisa saya hubungin, tapi semuanya nolak. Semuanya bilang tidak punya uang, tidak bisa membantu. Dari sana, terpaksa camp akhirnya ditutup. Berapa lama? Pada saat itulah mulai ketakutan lagi saya. Ketakutan dalam arti, ini kalau sampai orang tua tahu lagi, ini saya mau ditaruh di mana muka saya gitu loh. Kok dari dulu tidak pernah berhasil? Berhasil memang, berhasil jual rumah, berhasil jual toko, ya itu berhasil. Tapi untuk berhasil sukses, membanggakan orang tua, itu tidak ada. Sekarang kena lagi yang kayak gini. Tapi sekali lagi, saya tidak bicara lagi sama orang tua. Saya tidak ngomong lagi sama orang tua. Akhirnya saya biarkan. Pada saat itu saya hanya bisa diam. Karena apa? Ternyata trainer pun semua pergi. Saya hubungin, saya perlu untuk diskusi seperti kayak gitu. Mereka tidak mau terima. Jadi pada saat itu saya betul-betul juga merasa sendiri. Tidak ada yang bisa saya ajak bicara. Kecuali satu. Mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Wasik. Hanya dia yang bisa saya ajak ngomong. Nah, pada saat itulah sebelum sebelum orang tua saya tahu, saya sempat ngobrol sama dia, dia kasih saya masukan, kasih saya semangat, kamu pasti bisa, kamu gini. Tapi saya bilang, enggak, saya ini sekarang ini dalam keadaan ketakutan. Kalau kamu ngomong kayak gini, kamu enggak banyak menolong. Saya ini takut nih loh. Uang 300 juta, itu harus saya siapkan. Mau dapat dari mana gitu loh. Sebentar lagi orang tua saya tahu, papa mama saya tahu. Kamu tahu enggak perasaan saya? Ya dia juga karena waktu itu masih di Tangerang, tidak bisa ngomong apa juga. Dia cuma bisa bilang, ya sudah sabar aja. Atau cerita aja kamu ke orang tua. Nanti pasti mereka bisa bantu. Gila, enggak mungkin lah saya cerita. Ini 300 juta bisa, waduh, bisa ngamuk-ngamuk orang tua, papa mama saya. Sampai akhirnya mau tidak mau, papa mama saya kebetulan juga sedang pergi ke rumah sepupu saya, itu Pak Agus, yang juga stokis Bali. Nah, itu sering ke sana. Nah, itu lewat ke tempat latihan saya. Pada saat itu dia ngelihat, kok tutup tempat latihan ini? Biasanya kan buka. Nah, saya sudah tahu, suatu saat pasti orang tua saya akan tahu kondisi saya. Akhirnya dia nelpon, orang tua saya telepon, saya tidak ambil, saya tidak angkat. Berapa kali dihubungin saya juga tetap tidak angkat. Sampai seharian saya tidak ambil. Saya diamin, saya tidak mau ngangkat. Karena saya tahu kalau saya angkat, saya pasti dimarah. Saya pasti diomelin, dan lain-lain. Saya tidak perlu itu. Saya perlu support. Akhirnya, besoknya saya pergi lagi, saya coba berusaha minjem lagi, tapi tetap tidak bisa, tidak dapat juga. Kemudian saya di jalan, saya entah kemana, pokoknya yang penting saya bisa pergi aja.
Di sana saya betul-betul teriak sama Tuhan. Tuhan, kok kayak gini gitu loh. Ini sudah baik sebelumnya. Tapi kenapa kok lagi seperti ini? Dulu masalah keluarga sudah selesai, sudah mulai bangkit lagi, habis itu ambruk lagi. Habis itu bangkit lagi dengan kerja sendiri, sekarang malah justru punya hutang seperti kayak gitu. Pada saat itu pikiran saya cuma satu, gimana kalau saya lebih baik selesaiin aja hidup ini gitu loh. Itu yang kedua kali saya berpikiran seperti itu. Karena bagi saya betul-betul tidak kuat. Ini sudah betul-betul jumlah yang banyak. Kalau cuma 1 juta, 2 juta mungkin masih oke. Tapi 300 juta, ini baru pertama kali saya rasain. Punya hutang ditagih 300 juta seperti kayak gitu. Oke. Sampai akhirnya orang tua terus hubungin saya cuci mobil, ke tempat cuci mobil, saya diam di sana, saya duduk, masuk satu WA. Saya buka dari mama saya. Pada saat itulah saya sempat nangis, karena apa? Seumur hidup, mama saya tidak pernah istilahnya ngasih support ke saya, tapi pada saat itu dia kirimin saya video motivasi Mary Riana. Saya lihat, ini apa dikirimin? Kok ngirimin seperti kayak gini? Saya buka, kemudian ternyata di sana video itu tentang kalau kamu jatuh, jangan menyerah, bangkit lagi. Semua orang pernah mengalami kegagalan, tapi kalau dia bangkit, dia pasti bisa berhasil. Di sana saya betul-betul nangis, sampai saya segera masuk, setelah selesai cuci mobil, saya langsung jalan, kemudian mama saya nelpon, baru saya angkat. Pada saat saya angkat, saya bilang, "Ma, sorry, lebih baik nggak usah mama telepon, selesai sudah. Saya sudah selesai. Istilahnya, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua bisnis saya hancur semua. Saya tidak bisa lagi bertanggung jawab untuk masalah seperti kayak gini." Tapi saya, pada saat itu saya bersyukur sekali, luar biasa sekali. Di luar dugaan saya, Tuhan melalui mama saya, melalui papa saya, dia bilang, apa yang papa mama bisa bantu? Kamu lagi susah, kenapa enggak pernah ngomong? Kenapa enggak pernah bicara? Apa yang bisa dibantu? Ayo ngomong. Pada saat itu saya baru senang. Saya merasa, terima kasih Tuhan. Kok ini yang tidak pernah saya rasakan, saya tidak pernah alami, kok tiba-tiba Tuhan itu kasih papa mama saya itu seperti itu gitu loh ngomongnya. Sampai akhirnya saya cerita, saya kasih tahu kondisi saya, kemudian papa saya ngasih, oke, semua tabungan papa kamu pakai, ini ada. Papa mama saya bilang, oke, ini pakai, kamu bayar semuanya, kemudian lunasin, entah kamu mau lanjut atau enggak, terserah. Saya waktu itu masih bertekad untuk melanjut. Akhirnya setelah dibayar, masih juga kurang, karena masih ada bunga berbunga, yang harus saya tutup juga. Nah, di sanalah mulai papa mama saya untuk pinjam ke teman-temannya. Di sana saya ngerasa, saya orang yang paling bersalah sama orang tua. Sampai orang tua itu seperti kayak gitu. Sampai mereka bela-belain pinjam sama temennya, dan itu pun dijanjiin bilang ada, tapi ternyata enggak ada. Sampai saya bilang, sudah apa, enggak usah lagi pinjam, biarin. Ini kalau memang harus tutup, saya tutup. Tapi papa saya bilang, enggak, apa bantu. Di sana saya ngerasain orang tua yang luar biasa seperti kayak gitu, panutan saya, tapi sampai umur saya seperti ini pun, 45, 46 kemarin, saya belum bisa membahagiakan mereka. Nah, akhirnya setelah papa saya dapat pinjaman, dia kasih, nah,
Setelah selesai, saya akhirnya tutup. Pada saat itulah dimulai kehidupan saya yang baru lagi. Kehidupan di mana saya tidak punya uang sama sekali dan tidak punya kerjaan. Papa saya selalu kasih uang 50.000. Kamu perlu, udah ada enggak kerjaan? Sudah, saya bilang. Terus, sekarang kerja apa? Saya bilang, ya adalah pokoknya. Saya jual beli apa aja nanti saya bisa. Di sana saya tidak punya uang sama sekali. Istri saya tahu, dia selalu tanya, waktu kita masih pacaran, dia telepon, gimana sudah makan? Sudah. Makan apa? Woi, makan enak kok. Saya makan enak di sini. Yakin. Padahal waktu itu, saya cuma bisa beli 1 mangkok bakso yang harga 15.000. Dan itu saya makan 1 hari. Jadi, dari pagi sampai sore, saya tidak makan apa-apa, saya minum air, yang banyak saya minum air, kemudian sore saya beli bakso. Bakso 15.000, saya suruh banyakin kuahnya, pentolnya 1 yang besar, 1 yang kecil. Sebelum makan bakso, saya minum air yang banyak. Itu saya alamin hampir sekitar sebulan. Setiap hari bakso. Kadang-kadang kalau ada pasti kasih lebih sama bapak saya, walaupun saya nggak minta. Begitu dia kasih ada lebih, saya beli babi guling. Babi guling pun harganya yang 15.000 saya beli. Saya minta nasinya yang banyak. Itu yang saya makan. Nah, pada saat itulah kembali saya merasa di titik nadir, di titik yang paling rendah. Kembali sempat saya kepingin lagi mengakhiri hidup saya, karena bagi saya kok nggak selesai-selesai gitu. Sampai saya waktu itu umur 45 ya. Umur 45 saya merasa kok sampai umur 45 ini saya tetap nggak bisa berhasil gitu loh. Bahkan sampai saya merasa apa saya ini dikutuk ya? Apa saya ini ditakdirkan untuk jadi miskin terus? Karena memang saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya miskin, Tuhan izinkan saya kaya, saya tetap akan cinta Tuhan. Mungkin itu jalannya Tuhan, ujian yang Tuhan kasih ke saya, atas omongannya saya. Makanya sejak itu, saya alamin terus dengan berbesar hati, saya bilang, kalau memang ini gininya Tuhan, saya akan lakukan, saya akan jalan. Tapi pada saat-saat tertentu, saya betul-betul tidak kuat. Karena saya merasa sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Karena dari awal, saya selalu kepingin gimana saya bisa membanggakan orang tua. Saya bisa membuat mereka bahagia. Makanya saya waktu itu bersyukur sekali, Pak Niko mungkin masih ingat. Waktu Pak Niko datang ke Bali, waktu kita mau cruise, Pak Niko sempat tanya, gimana Pak Genta? Genta berangkat? Saya bilang enggak. Nah terus kemudian sepupu saya Agus bilang, oh ya, udah enggak berangkat. Terus Pak Niko tanya, kok bisa? Ya karena dikasih papa mamanya. Pada saat itulah saya merasa saya ada sesuatu yang bisa saya kasih ke orang tua, yang bisa membuat mereka tuh bahagia pada saat itu. Nah, tapi saya bersyukur waktu itu Pak Niko bilang, oke, kalau memang itu untuk orang tua, saya kasih 1 lagi tiket. Terima kasih Pak Niko. Saya bisa sama orang tua akhirnya pergi sama-sama, saya bisa ngelihat kebahagiaannya mereka, saya bisa melihat saya bisa membuat mereka bangga. Nah, kembali lagi, pada saat saya hanya bisa makan sampai kayak gitu, istri saya, mantan pacar saya, selalu kasih support ke saya. Dari sana saya berusaha untuk bangkit. Sampai akhirnya saya jual, itu bon cabai. Saya browsing di internet, saya cari di internet, saya ke warnet waktu itu, saya browsing-browsing di sana, ketemu orang jual bon cabai. Nah, saya beli bon cabai dari Jakarta, itu 3 dus, 3 lusin. Waktu itu saya pinjam uang papa saya.
Jadi saya ini hidupnya selalu pinjam terus. Saya buat mereka ini kayaknya susah terus gitu loh. Punya anak seperti saya ini, saya merasa sebagai anak yang nggak ada gunanya. Karena kok saya ini selalu nyusahkan mereka gitu. Saya selalu pinjam uang, udah pinjam uang, papa mama saya sudah bantu sampai 300 juta kayak gitu. Untuk sehari-hari pun saya harus minjem uang lagi. Bahkan untuk sekarang mau usaha pun saya harus minjem uang lagi. Tapi saya pernah untuk minjem uang, itu saya tidak dipercaya. Tidak dipercaya dalam arti, itu memang saya untuk makan sebetulnya. Tapi saya tidak berani bilang kalau itu untuk makan. Karena kalau saya bilang untuk makan, mereka pasti akan bingung, kok bisa? Kamu memang tidak ada kerjaan sekarang ya? Hal-hal yang seperti itu yang saya tidak mau dengar gitu loh. Saya kepingin kalau mereka tahu seperti kayak gitu, kasih support ke saya. Jangan malah saya dimarah. Saya selama saya menjalani perjalanan saya ini, saya bilang, kalian bisa ngomong seperti kayak gitu, tapi kalian tidak pernah merasakan gimana menjadi single parent. Saya harus cebokin anak saya harus mandiin anak saya. Oh, jadi Saya Pak Genta cerai ya? Ya. Jadi waktu sejak dari tempat mama saya, kita di sana Tegar Hebat itu sudah mulai pisah. Karena kembali lagi itu masalah uang ya. Nah, dari sana saya bilang, kalau kalian pernah ngalamin yang saya alamin, kalian boleh bicara. Tapi kalau enggak usah gitu. Saya ngalamin seperti kayak gitu sepanjang hidup saya. Selama saya akhirnya setelah divorce seperti kayak gitu, saya harus hidupin anak-anak saya mandiin mereka masih kecil-kecil seperti kayak gitu. Saya harus cebokin mereka, saya harus ngerawat mereka. Saya mau cari kerjaan apa gitu. Nggak mungkin saya kerja kantor, yang ngurus anak-anak siapa? Nah, itulah yang mereka banyak yang tidak berpikir seperti itu. Nah, banyak yang tidak tahu. Nah, Oke, Pak Genta. Ini saya cut dikit karena masalah waktu ya, boleh ya? Ya. Nah, jadi saya ambil simpulan sebelum saya bertanya, itu background-nya. So, Pak Genta memulai dari toko, hancur lebur semuanya. Tapi kan gini, ini sebelum kenal AFC ya. Nanti waktu pertanyaan AFC, nanti saya Ya. tanyain ke teman-teman. Cuma yang saya mau tanya gini, saat Pak Genta bangun, utang, hancur lebur, satu aja yang saya mau tanya, biar teman-teman bisa ambil, termasuk saya juga. Kan waktu itu bangun toko hancur ya, bangun tempat buat latihan orang bela diri hancur juga. Kan ditinggalkan istri lah, jadi cerai ya, betul ya? Iya. Apa yang bikin gini, kalau ya saya karena anak masih bertahan, oke. Dan Pak Genta dari tadi ceritakan bahwa sempat menyalahkan Tuhan. Betul ya Pak Genta ya? Iya. Ini cerita biasa terdengar bagi beberapa orang yang memang ada di taraf terendahnya teman-teman. Jadi biasanya orang-orang yang sudah di taraf terendahnya, dia udah mulai menyalahkan Tuhan. Itu normal. Semua orang akan pernah ngalamin itu, saya yakin. Tapi yang menariknya yang saya mau tanya, sebelum saya nanya, apa yang bikin Pak Genta tetap bertahan? Karena kan sempat mau bunuh diri sampai 3 kali. Ditinggalin istri, anak masih kecil, urusin cebok, sekolah, cari makan, dikejar utang, dikejar debt collector. Boleh nggak sih sharing ke kami yang lagi denger ini, apa satu aja yang bikin Pak Genta tetap coba lagi? Karena gini, nggak semua orang coba lagi. Karena Pak Genta dari background yang bukan pejuang. Setuju ya? Maksudnya Pak Genta nggak lanjutin sekolah, pilih jaga toko dari SMP, SMA, stay di zona yang paling aman, nyaman. Tapi kan ada coba lagi ini, udah tuh coba lagi ini. Sempat coba trading, forex, sampai Google. Apa sih satu yang bikin Pak Genta akhirnya nggak jadi bunuh diri? Apa yang bikin Pak Genta mau bunuh diri nggak jadi lagi, mau coba bunuh diri nggak jadi lagi? Apa yang bikin tetap bertahan? Ya. Satu aja. Anak sama orang tua, Pak Niko. Begitu saya waktu itu memang sudah mau nekat. Wajah anak-anak, wajah orang tua
itu muncul. Itu yang akhirnya membuat saya itu ada bisikan, saya harus bertahan. Saya harus bertahan. Saya harus bisa untuk bangkit demi anak-anak. Karena pada saat itu saya berpikir, kalau saya aja, saya enak. Selesai, sudah. Tapi kalau sekarang ada anak-anak, ada orang tua, seperti kayak gitu, saya sampai melakukan hal yang seperti itu. Anak-anak ini saya tidak bisa membayangkan seperti kayak gimana nanti tanpa saya, gitu loh. Terus orang tua juga pasti akan merasa bersalah. Sudah dibantu, sudah mau berusaha untuk ini, kok saya tetap melakukan kayak gini. Nah, wajah orang tua, wajah anak-anak itu yang selalu ada. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya harus bangkit. Saya akhirnya harus mencari sesuatu. Tapi kembali lagi Pak Niko, tidak pernah saya nemukan cara untuk saya bisa bangkit lagi, itu tidak pernah. Karena bagi saya sudah trauma. Istilahnya sekian lama saya berjuang, sekian lama saya berusaha, sekian lama saya mencari kesempatan peluang usaha seperti itu, selalu gagal. Ini yang membuat di pikiran saya itu trauma. Bisa enggak saya lagi? Bisa enggak saya lagi? Sampai saya betul-betul hopeless, betul-betul hopeless. Nah, sekarang kita lompat jam, bagaimana waktu Pak Genta ditawarin AFC sebagai orang yang trauma, betul ya? Beda dong. Contoh kalau saya nawarin peluang AFC ini ke Budi Darwin, dia nggak trauma, karena dia maksudnya dia fight, dia ini. Tapi bagaimana sisi dari Pak Genta yang punya jalan yang menurut saya sampai titik terendahnya, karena belum tentu 736 orang hari ini pernah nyampe di titik terendah itu. Di mana di titik sampai mau bunuh diri, menyalahkan Tuhan, anak masih kecil-kecil, ditinggalin istri, semuanya. Apa yang bikin Pak Genta waktu ditawarin AFC, dari sisi Pak Genta, apa pertama kali sih ditawarin bisnis MLM lagi, ya kan? Yang udah peluang gagalnya lebih tinggi lagi gitu loh. Apa yang bikin Pak Genta bergabung? Dan apa yang bikin Pak Genta kayak mau coba? Itu yang kita mau dengar kali. Ya. Jadi sempat sebelumnya saya coba untuk properti dan lain sebagainya. Saya ada teman juga yang teman kuliah kayak gitu. Saya ajak jalani properti tapi tetap tidak berhasil. Sampai akhirnya saya seperti tadi saya ceritain, saya beli kayak bon cabai seperti kayak gitu dari Jakarta, 3 lusin saya beli. Saya jual di sini, saya beli 15.000, saya jual 17.500. Itu pun tidak laku. Itu pun tidak laku. Sampai saya berpikir gimana caranya ngabisin ini. Saya obral, beli 1 gratis 1. Tetap masih tidak laku. Sampai akhirnya dia sudah mau expired. Sudah mau expired, saya betul-betul sudah tidak kehabisan akal, gimana caranya biar habis. Saya sudah ya, saya betul-betul sorry, sudah habisan akal, gimana ya? Akhirnya mau expired, sudah saya sudah saya sudah pinjam uang sama orang tua. Tapi gimana caranya bisa saya ngembaliin? Akhirnya satu-satunya cara, saya pergi ke tetangga saya kasih dia 3. Saya bilang, ini saya kasih kamu gratis, kamu nggak usah bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya dia datang, dia kembaliin 2. Saya mikir, ini teman saya ini aneh, dikasih gratis kok malah dikembaliin 2. Saya tanya, kenapa ini kamu kembaliin lagi? Dia bilang, saya kasihan sama kamu, cukup 1 aja saya ambil, 2 ini kamu tak kembaliin, dan ke kamu bisa jual lagi. Di sana saya merasa, jual bon cabai seperti kayak gini aja susah setengah mati. Saya kasih gratis pun orang nggak mau gitu loh, masih dikembaliin. Nah, pada saat itu saya lagi berkunjung ke tempat adiknya Dr. Yudi. Nah, saya sama Dr. Yudi ini sudah kenal lama, khususnya sama adiknya. Adiknya Dr. Yudi ini banyak sekali membantu saya. Ini teman dari kecil dan luar biasa sekali. Sampai sekarang pun
saya masih terus dibantu sama adiknya Dr. Yudi. Kemudian saya ketemu sama Dr. Yudi. Nah, waktu ketemu sama Dr. Yudi nunjukin ke saya, "Tak, yuk ikut bisnis yuk." "Bisnis apa kok, Yud?" "Ini loh, bagus. Produk dari Jepang." Saya ini orang yang sudah anti multi level, Pak Niko. Dulu pernah ikut MW, pernah ikut beberapa gini, tapi nggak pernah jalan. Karena apa? Saya untuk dapat bonus, saya pinjam uang sama saya belikan produk supaya bisa saya naik peringkat. Habis itu, saya suruh mama saya bantu untuk jual, bukan saya yang jual. Jadi saya tidak pernah berhasil di dalam bisnis multi level manapun. Nah, setelah saya gagal itu, mulai saya betul-betul dalam hati saya bilang, saya tidak akan pernah ikut atau join di bisnis multi level manapun. Siapapun yang ngajak, saya akan tolak. Bahkan sampai orang teman lama pun, yang kalau nelpon pakai cara-caranya multi level, dia bilang, "Halo, ayo, lama nggak ketemu, ayo kita ketemuan yuk." Langsung saya bilang, "Kamu nggak usah basa-basi, kamu to the point aja. Bisnis apa yang kamu mau kenalin sama saya? Multi level apa yang kamu mau kenalin sama saya?" "Oh enggak, ini bukan bisnis." Sudah, enggak usah ngomong. Saya sudah tahu. Ini semua cara-cara multi level, orang multi level. Kamu sebutin, kalau enggak kamu mau sebutin, lebih baik sudah selesai, enggak usah ngomong lagi. Akhirnya sudah dia sebutin, lalu saya bilang, "Sudah, kalau memang kenyataannya seperti itu, enggak usah ketemu ya, lain kali aja." Akhirnya tidak ada satu orang pun yang bisa buat saya ini betul-betul bergeming dari posisi saya untuk terjun lagi ke multi level, nggak ada. Makanya waktu Dr. Yudi nyamperin saya, dia nunjukin gini, "Entah, bagus nih, Tak, gininya." Memang saya pada saat itu perlu uang. Tapi uang yang banyak dan tidak di multi level gitu loh. Tapi waktu Dr. Yudi nyamperin saya, dia ngeliatin, "Oh ini, bagus ini bisnisnya." "Aduh, bisnis apa kok, Yud?" "Bisnis multi levelnya bagus ini, beda ini, Tak. Ini kok sudah tak pelajarin ini. Ini luar biasa, produknya bagus sekali. Ini Kuyut sudah dapat." Ya tunjukin waktu itu masih sekitar 300.000. Ini per hari loh Kuyut dapat. Saya lihat, ini uang 300 Kuyut. Ini bukan uang yang gede loh, uang kecil kok ditunjukin ke saya uang kecil. Cuma karena saya sungkan, saya bilang, "Oh ya, nanti dah, belum ada uang soalnya." Ya memang kenyataan pada saat itu saya belum nggak punya uang. Akhirnya Dr. Yudi, ya sudah, dia lewat. Berapa lama lagi, ketemu lagi sama saya. "Nah, lihat nih, Tan. Ini bisnisnya bagus sekali nih. Ini luar biasa loh. Lihat nih, income sekarang Kuyut sudah naik." Income-nya waktu itu udah mulai 1 jutaan. Saya lihat, aduh, kalau cuma income 1 jutaan, apalagi bisnis multi level, sudahlah. Saya nggak akan pernah mau join kok. Karena dari awal saya sudah bilang, multi level saya tidak akan lakukan lagi gitu loh. Oh ya, sebelum saya lupa, kenapa saya anti sama multi level? Salah satunya, dulu saya didoktrin, dalam arti rohani lebih penting. Masalah-masalah rohani utamakan, yang duniawi belakangan. Saya dulu waktu ikut MW, saya berpikir, kalau saya sukses, dan saya pasti sukses. Kalau di multi level saya pasti sukses. Nanti kalau saya sudah sukses, pasti saya disuruh jadi pembicara di mana, diundang ke sini, diundang ke sana. Itu yang saya nggak bisa. Begitu tahu saya nanti harus ke sini, harus ke sana, berarti saya harus ninggalin keluarga. Wah, enggak. Sejak itu saya tutup yang namanya bisnis multi level. Oke. Nah, dari sini begitu Dr. Yudi terus nyamperin saya bilang, "Saya nggak punya uang. Saya nanti tunggulah. Kalau sudah saya dapat jual tanah 1, saya dapat uang, saya bayar dah. Berapa yang gininya untuk bergabung? 3, waktu itu 29 sekian ya, 2980. Ya. Saya bilang, "Saya sekarang nggak punya uang, Oyud." Dalam hati saya bicara, "Kalau misalnya kamu maksa, mbok ya kamu talangin dulu gitu loh. Baru punya uang sekian, dapat hasil sekian setiap hari, mbok ya talangin gitu loh." Tapi saya nggak berani ngomong. Saya bilang, "Ya tunggulah sebentar, nantilah." Nah, akhirnya pada saat Dr. Yudi mulai naik 2 jutaan per hari, 3 jutaan. Di sana saya mikir,
kalau misalkan Dokter Yudi bisa dapat sekian, berarti per bulannya sudah lumayan. Anggap dah 10%-nya aja saya bisa dapat. Itu sudah amazing bagi saya. Karena saya pada saat itu berpikiran untuk mendapatkan penghasilan 50.000 aja per hari. Itu nggak bisa saya dapat, Pak Niko. Oke. Boro-boro dapat ratusan ribu sampai jutaan. 50.000 aja per hari. Sebulan 1,5 juta. Itu bagi saya sudah, luar biasa sekali. Udah cukup lah. Tapi tetap saya tidak bisa. Iya. Nah, dari sana saya berpikir, loh kalau Dokter Yudi bisa dapat sekian, anggaplah 10%-nya, berarti lumayan saya bisa dapat gitu loh. Masa sih Dokter Yudi tidak mau ngajarin saya caranya? Pasti dia akan ngajarin. Tapi terus terang saya tidak suka, tetap masih tidak suka sama bisnis-bisnis seperti itu. Nah, dengan berselangnya waktu, suatu ketika sepupu saya, Pak Agus nelpon, kamu di mana? Di rumah, saya bilang. Terus mau kemana? Saya waktu itu tidak ada kerjaan. Cuma saya karena gengsi aja, saya bilang, oh ini mau lihat tanah dulu, ini ada yang mau beli gini. Oh enggak, ini gini, adiknya kamu beli produk, mau dikasih ke papa. Mau beli produk, kasih ke papa, tak tanyain, mau jalanin enggak? Dia bilang enggak mau. Kamu mau enggak? Wah, saya begitu ditanyain kayak gitu, enggak berpikir lagi, saya bilang, mau. Sudah tak ambil dah. Jadi titik ini kasih saya. Makanya sampai sekarang, username saya, namanya cewek. Sudah namanya cewek, ada kata-kata C-nya lagi. Karena waktu itu salah di-input sama Yohana. Nah, akhirnya saya bilang, oke dah, begitu saya mau. Ya sudah, kalau gitu kamu jalan. Ya, saya mau jalanin. Tapi setelah saya bilang oke, itu saya masih istilahnya, ya ini untuk sambilan aja lah. Yang penting bikin keluarga senang aja. Saya sudah bergabung, ya siapa tahu lah nanti kalau misalnya Tuhan rubah pikiran saya untuk mau masuk lagi jalanin ini, ya enggak tahu. Jadi tapi belum percaya. Jadi saat itu belum percaya. Belum. Walaupun itu udah gratis kan, dulu waktu ditawarin Ya. kan, ya andai kata lo talangin, gue mau deh. Udah tuh udah dikasih gratis pun belum percaya. Belum percaya. Saya bilang kalau ditalangin mau, ya karena Dokter Yudi terus setiap ketemu saya pasti nunjukin income-nya. Setiap ketemu saya nunjukin income-nya. Kadang-kadang jengkel juga gitu loh. Ini kok nunjukin income terus. Dokter Yudi nggak nalangin juga ya pada endingnya ya? Nggak nalangin juga. Nah, itu yang bikin saya gini. Wah, katanya income-nya enak. Harian. Kok ya ditalangi gitu loh. Orang sudah tahu temen nggak punya duit. Kok masih nggak mau? Nah, pas kebetulan sepupu saya Agus nawarin seperti kayak itu, saya ambil. Tapi tetap bagi saya. Ya, tapi gini, apa titik di mana Pak Genta mulai jalanin? Itu dulu deh. Ya. Nah, pada saat itu saya tetap beranggapan properti adalah yang terbaik. Saya bisa dapat sekali jual, bisa untuk 1 tahun. Tapi setelah 2 bulan sejak saya bilang iya sama sepupu saya Agus, itu saya betul-betul tidak pernah mau ikut pertemuan. Setiap diajak ke pertemuan saya bilang, oh saya lagi ada urusan gini, jual beli tanah, lagi nganter klien melihat tanah dan lain sebagainya. Selalu saya pakai alasan. Karena apa? Saya tidak mau ikut ke sana untuk melihat presentasi, untuk ngelihat penjelasan produk. Saya nggak mau. Jadi saya selalu cari alasan. Nah, sampai suatu saat saya betul-betul terdesak. Ini kalau misalnya kayak gini terus, mati saya. Nah, dari sanalah saya coba, begitu diundang sekali, saya bilang, karena Agus juga sudah marah-marah terus gitu loh. Ini setiap diundang nggak pernah datang, nggak pernah mau. Selalu ada alasan aja. Ini, itu. Ayo datang sekali, ini. Nah, yang menyebabkan saya datang, karena saya ngelihat tante saya, yang itu Bu Moni sama ada satu lagi tante saya, yang Yuliana. Nah, itu mau datang gitu. Nah, dari sana saya pikir, kok bisa? Padahal mereka ini bukan orang yang suka main multi level seperti kayak gini. Mereka mungkin suka produk, tapi untuk
membayangkan kalau mereka ikut menjalankan bisnis ini, itu sama sekali nggak pernah ada di pikiran saya. Tapi kok sekarang ini mau gitu loh, sampai mau datang lagi ke pertemuan. Nah, pada saat dikasih tahu seperti kayak gitu sama Agus, akhirnya saya, oke, saya datang sekali. Saya ajak teman saya, begitu saya ajak teman saya, dia dengar, sama-sama kita dengar. Dari sana saya ngeliat, kok beda ya? Kok ada sesuatu yang lain di sini? Ini produknya kok bagus sekali. Ada nggak testimoni seperti kayak gitu? Nah, teman saya tanyain, kamu mau nggak join? Ya terserah kamu. Kamu udah join nggak? Aku sudah. Kalau gitu, aku mau juga ikut. Ya sudah. Akhirnya dia join juga. Di sana saya dapat mulai ada hasil. Nah, begitu ada hasil di sana, saya ngeliat, sekarang kalau misalnya besok saya kurang uang, tinggal sekarang saya prospek, join, besok sudah keluar uangnya. Enak sekali ini bisnis. Nah, dari sana mulai teman saya akhirnya mengenalkan ke pamannya yang kena diabetes, membaik, terus melakukan repeat order seperti kayak gitu. Terus tante-tante saya juga dibantu sama Pak Agus prospek, karena saya sendiri terus terang untuk prospek tante saya seperti kayak gitu saya nggak berani karena saya memang jarang bicara ke tante, karena saya sudah gitu sering. Nah, akhirnya dia bantu untuk prospek juga, join ke tante, karena saya sudah sering. Nah, terus dia bantu untuk proyeknya saya nih, join yang dulu bilang nggak mau, saya dari dulu saya ngelihat di sini saya produknya juga bagus. Saya dengar kayak papanya Agus membaik dari Parkinson yang sebelumnya sudah berapa kali berobat ke Malaka, juga diantar sama mama saya juga ikut. Jadi saya tahu perkembangannya juga, itu kok membaik. Nah, dari sana mulai saya menjalankan bisnis ini, Pak Niko. Nah, tunggu. Gimana cara Pak Genta mulai? Karena kan, maaf, termasuk orang yang tidak ngomong, takut ngomong, punya teman dikit, setuju ya? Iya. Iya. Setuju ya? Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan ini yang tadi teman-teman tanya nih. Jadi gimana, oke, waktu udah mulai believe, kan ada Pak Agus kadang bantuin closing, betul ya? Terus Pak Agus juga mau beli waktu cuma pernah sekali aja, Pak Niko. Sekali. Dia bantu sekali. Terus Pak Agus kan, Pak Genta kan datang ke LOP baru mulai terbuka ya, betul ya itu ya. Iya. Ya. Nah ini juga teman-teman tahu betapa pentingnya Anda mengundang teman-teman atau prospekan Anda ke acara atau ke Zoom seperti ini, karena mungkin selalu ada peluang, mungkin dari situlah terbukti pada Anda tidak undang, jelas peluangnya 100% dia nggak bangun. Tapi kalau Anda undang dan dia datang, kemungkinan jadi 50-50. 50% dia bisa bangun, 50% dia tetap tidur. Ya sama aja, petik ilmu-ilmunya. Oke, lanjut. So, Pak Genta waktu mulai believe, datang ke LOP, ada temen juga, karena ngundang, datangnya sama temen, jadi join juga. Nah, itu penting juga tuh teman-teman. Anda ngundang, Anda datang. Waktu dia join, lalu Pak Genta udah bilang, oh ini kayaknya harus serius nih. Lalu gimana? Karena kan Pak Genta nggak ada bekal. Nggak bisa ngomong, mungkin prospek belum lancar. Nah, gimana Pak Genta mengawali perjalanan Pak Genta di AFC ini? Ya. Jadi memang seperti yang Pak Niko bilang, saya nggak bisa ngomong, waktu itu pemalu. Makanya saya cari teman-teman yang istilahnya kalau saya ngomong, mereka mau ikut gitu loh. Itu aja yang pertama saya cari. Nah, ternyata, Nah, ternyata teman yang saya ajak itu langsung mau join. Nah, Pak Agus, akhirnya saya ada teman satu lagi, nah pada saat itu saya minta Pak Agus untuk bantu saya. Akhirnya closing juga, itu langsung ngambil diamond. Dari sana, tambah lagi dapat income, dapat bonus. Nah, itu yang saya bilang, wah ini bisnis ini luar biasa sekali. Di satu sisi keluarga
keluarga semua Pak Agus yang presentasikan, semua Pak Agus yang bantu untuk supaya mereka bisa mau join. Dan itu semua memang join gitu. Nah, akhirnya dari sana saya dapat mulai bonus direct sponsor, bonus pairing, yang saya lihat, wah ini luar biasa. Sebelumnya saya pernah ngalamin, istilahnya kalau saya bicara seperti kayak gini, jantung itu sakit dia. Cuma saya takut, kalau saya harus ke dokter, saya khawatir, ini harus nanti ada masalah jantung, nanti bikin saya malah kaget, malah sakit jantung lebih parah lagi gitu loh. Akhirnya satu-satunya jalan, karena waktu itu saya belum konsumsi SOP, karena bagi saya ini harganya mahal. Dulu jualan harganya 17.500 saja tidak bisa, ini jual harga sekian ini apa bisa gitu loh. Nah itu yang menyebabkan saya selama 2 bulan itu kosong, tidak percaya. Sampai akhirnya ternyata begitu saya ngajak teman dan teman ini beli, mau join, terus dia nawarkan ke pamannya yang sakit diabetes dan juga beli, saya lihat, wih kok gampang sekali, lebih gampang jualan SOP daripada jualan pohon cabai yang harga 17.500. Bagi saya ini luar biasa gitu loh. Ini bisnis luar biasa yang tidak pernah saya alami. Jual yang mahal jutaan lebih gampang daripada jual cuma yang belasan ribu. Jadi suatu yang bagi saya luar biasa sekali Pak Niko. Nah, waktu itu saya sakit jantung itu, saya belum berani konsumsi. Karena bagi saya masih mahal. Sampai akhirnya saya ikut asuransi. Dengan tujuan apa? Saya ikut asuransi. Karena saya tahu kalau sampai saya ada apa-apa, paling tidak kan keluar klaimnya. Jadi saya ikut yang asuransi jiwa aja. Nah, pada saat itu saya mulai undang teman, kemudian ada yang tadi join diamond seperti kayak itu, saya dapat lumayan. Nah, akhirnya dari bonus itulah saya belikan 1 SOP. Begitu saya mulai konsumsi, memang luar biasa. Yang sebelumnya saya selalu sengal-sengal seperti kayak gitu kalau bicara. Begitu saya habis konsumsi, dua kali ya, 2 saset rasanya, itu sudah langsung membaik. Nah, sampai saat itu saya merasa produk ini luar biasa memang. Nah, mulai saya jalankan bisnis ini. Gimana? Jadi kayak gitu, gimana Pak. cara jalannya? Gimana Pak Gelta mulai nawarin? Nah, Gimana saya jualan? kalau yang ini saya mau ngaku dosa nih sama Pak Niko nih. Ini ada sesuatu yang sampai sekarang pun saya ini nggak nyangka gitu loh Pak Niko. Makanya kalau sekarang saya utarakan ya, saya mau terbuka sekarang. Kalau Pak Niko tahu, tapi jangan dicontoh ya. Saya betul-betul dengar Pak Niko NDO seperti kayak gitu, saya ngerasa bersalah. Waduh, berarti selama ini saya nggak jalanin apa yang Pak Niko ajarin gitu loh. Tapi saya kok bisa sampai juga di samurai gitu. Kalau Pak Niko atau teman-teman sekalian tahu, sampai saya bisa samurai, direct sponsor saya, itu yang murni sekali direct sponsor, 4 Pak Niko. Sorry Pak Niko. Jadi hanya 4 orang yang betul-betul murni direct sponsor saya. Dari 17 direct sponsor. Makanya waktu ada kayak Reza, Jimmy Drago, itu dapat jadi yang termuda, samurai termuda gini. Saya dalam hati mikir gini, ayo Pak Niko, adakan sekali sponsor terdikit, paling sedikit yang bisa mencapai samurai. Nah, kalau misalnya Pak Niko adakan kayak gitu, mungkin saya bisa juara Pak Niko. Jadi inilah yang saya mau bilang. Betul bisnis ini luar biasa, tapi baru sekarang saya ngeh, ternyata tidak cukup. Kalau cuma 4, 17 seperti kayak gitu. Jadi memang harus direct sponsor itu selalu harus kita lakukan. Tapi kalau dulu, kenapa saya sampai tetap 4 seperti kayak itu direct sponsor? Yang pertama karena saya malu. Saya untuk ngomong ke orang lain, ke teman, itu saya tidak punya keberanian Pak Niko.
Karena terus terang, skill saya di multi level itu enggak ada. Bahkan waktu dulu, sempat saya minta tolong sama Dr. Yudi. Saya mau ada table talk nih, beberapa orang. Dan mereka semua orang-orang yang sudah pemain-pemain semua. Saya bilang, Dok, tolong dong, ayo temenin saya mau table talk. Tapi apa jawaban Dr. Yudi? Pak, kamu harus bisa. Waktu Dr. Yudi bilang kayak gitu, saya bilang, ini kok upline seperti kayak gini ya? Saya baru tumben nih, sudah mau jalan di sini, kok malah upline itu nggak mau bantu saya gitu loh. Bagi saya, ini suatu yang bisa buat saya tuh lemah. Tapi karena sudah janji, terpaksa saya akhirnya presentasi sendiri. Tapi sekarang saya baru sadar, kalau Dr. Yudi tidak melakukan itu pada saat itu, mungkin sampai sekarang pun saya akan terus minta tolong sama Dr. Yudi. Saya tidak bisa mandiri. Nah, akhirnya saya mendapatkan 4 orang ini. 4 orang ini pun, kenapa saya tidak nambah-nambah direct sponsor? Karena saya berprinsip, kalau saya mengajak orang, saya sudah ngajak mereka untuk join di sini. Apalagi dengan pengalaman saya yang sudah susah sekian lama, saya ngalamin gimana rasanya tidak punya duit, tidak punya uang, terus apa yang akibat dari tidak punya uang ini bisa terjadi. Itu saya sudah komitmen, bahwa setiap orang yang saya ajak, itu harus berhasil. Mereka harus ngerasain apa yang saya alami juga. Nah, dari sanalah saya akhirnya hanya membantu mereka untuk supaya bisa mengembangkan jaringannya. Jadi waktu saya banyak habis untuk membantu mereka. Dan saya betul-betul memang mau membantu mereka. Jadi supaya mereka juga bisa berkembang, supaya mereka juga bisa merasakan bonus yang saya juga dapat. Nah, itulah yang saya lakukan. Makanya saya bilang, pernah satu kali saya dengar kayak Dr. Luigi, cerita tentang Dr. Luigi dari Pak Eko juga, bahkan dari Dr. Luigi sendiri, saya dengar 1 tahun yang Dr. Luigi sendiri tidak menghasilkan apa-apa, tidak dapat bonus sama sekali. Nah, dari sana saya ngelihat, Dr. Luigi aja rela istilahnya tidak dapat bonus selama 1 tahun, hanya untuk membantu timnya. Kenapa kok saya enggak gitu loh. Di sana saya dapat pelajaran, saya harus membantu tim saya dulu, supaya mereka juga bisa berkembang, supaya mereka juga bisa berhasil. Baru setelah itu, saya akan mengembangkan ke orang-orang teman-teman yang lain. Tapi saya tahu, itu sebenarnya salah, karena seperti yang Pak Diko pernah bilang, kita tetap, leader pun harus tetap mencari orang-orang yang baru, direct sponsor, seperti kayak gitu. Jadi Pak Genta sekarang sebulan dapat berapa? Saya per hari ya antara 1 sampai 3 lah ya. 3, 4, jadi seperti kayak gitu. Nah, 100 juta ada? Pernah sekali, ada beberapa, habis itu di 70 ke atas lah ya. 70 juta sekarang Pak Genta sebulan? Ya. So, apa pendapat Pak Genta soal hidup lagi waktu sekarang kan Pak Genta? Nah, itu, ya. Itulah waktu itu saya sempat berpikir Pak Niko, waktu saya baru mulai jalan ini, saya sempat dengar adiknya Dr. Yudi, itu testimoni, dia bilang, oh saya sudah dapat sekarang 33.000 dolar, 30 juta. Waktu saya dengar itu, dalam pikiran saya merasa kapan saya bisa dapat uang itu ya. Coba kalau sampai saya bisa dapat aja, jangankan 30, 10 juta aja. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Tapi memang betul IFC ini beda. Begitu saya jalankan, itu pada bulan pertama sudah 18 juta. Di sana saya betul-betul kaget sekali, loh bisa dapat sekian gitu loh. Padahal saya mengharapkan ya dapat 5 juta, 6 juta aja sudah cukup bagi saya. Makanya pada saat testimoni seperti itu yang mengatakan dapat 30 juta, bagi saya, waduh, kalau saya sih rasanya lama sekali itu dapat segitu. Tapi ternyata enggak. Pada bulan ketiga pun saya sudah bisa akhirnya dapat 30 juta lebih.
Dari sana saya tambah kaget lagi. Wih, kok gila nih kayak gini. Nah, dari sini saya mulai sekarang bisa mempunyai suatu harapan yang baru, Pak Niko. Bahwa saya pastinya bisa, Pak Niko, bisa membahagiakan kayak anak-anak saya, istri saya, terutama orang tua saya. Karena waktu dulu saya selalu berpikir kapan kesempatan yang Tuhan mau kasih ke saya untuk saya bisa membahagiakan orang tua saya. Kalau saya lihat, saya datang ke rumah papa mama saya ngelihat kulit sudah semakin keriput. Pada saat itu saya merasa, Tuhan tolong supaya saya segera bisa membahagiakan mereka. Kesempatan saya tidak lama. Saya tahu kesempatan saya tidak lama. Papa saya sudah umur 79 tahun, Pak Niko. Kesempatan saya tidak lama. Sampai saya umur 45 tahun, itu saya belum dapat pekerjaan yang pasti yang di mana saya bisa hasil itu saya kasih ke orang tua. Itu enggak ada gitu. Videonya apa enggak? Sampai umur 45 tahun. Nah, setelah saya masuk di AFC ini, saya bisa mendapatkan income kayak gitu. Saya bisa paling tidak, kalau mau belikan sesuatu ke orang tua, saya kirim. Orang tua mau apa, saya kasih. Di sana saya ngelihat kebahagiaan orang tua itu beda. Di sana saya baru bisa merasa, saya ternyata bisa menjadi anak yang membanggakan mereka gitu loh. Terutama pada saat saya bisa ngajak mereka cruise seperti kayak gitu. Betul-betul suatu kebahagiaan yang luar biasa sekali. Karena satu-satunya, itu yang pertama kali saya bisa ngasih ke orang tua. Sampai mereka bisa nikmati cruise seperti kayak gitu tuh baru pertama kali itu. Dan saya mau bilangin Pak Genta, dari situlah rezeki Pak Genta dibuka. Karena Anda adalah samurai yang dibuat oleh Tuhan. Karena pasti itu deh. Saya yakin karena Amin, Pak Niko. Tidak ada samurai di AFC yang sponsor 4 orang, cuma Pak Genta doang. dan Pak Genta harus tahu bahwa saya selalu bilang sama teman-teman bahwa rezeki teman-teman bukan dari skill Anda, bukan dari apapun, tapi dari Tuhan. Memang itulah yang bukain pintu rezekinya Pak Genta sampai di level samurai. Ada yang nanya dari tadi, gimana caranya? Itu semua gift by Tuhan. Hari ini ada Agus Oka Laksana, dia adalah sepupunya Pak Genta. Saya mau undang dia online untuk sharingin tentang apa sih yang perubahan yang dia lihat dari Pak Genta dulu sampai sekarang. Karena yang cocok kan ceritain sepupunya ya, bukan orang ya. Boleh nggak Pak Agus? Halo. Halo semuanya. Ini saya bisa kasih gini sedikit Pak Niko ya. Masukkan dikit Pak Niko, cerita dikit tentang Pak Agus ini Pak Niko. Jadi Pak Agus ini salah satu upline saya yang buat saya ini juga kadang-kadang gregetan juga. Karena bisa dibayangkan setiap hari dia nelpon saya itu jam 12 malam Pak Niko. Jadi tidak pernah di bawah jam 12. Ini sudah mau tidur dia telepon. Dan dia nelpon itu bukan ngasih semangat, bukan ngasih spirit, seperti kayak itu motivasi, enggak. Yang dia tanyain itu cuma satu, berapa piringmu sekarang? Jadi setelah dia tahu piringnya sekian, oh ya, oke. Kalau misalnya kurang, pasti dia marah. Wah, ini kurang kerja ini, harus lebih giat lagi. Jadi setiap malam itu yang dia tanya itu cuma berapa piringmu sekarang. Sampai istri saya ini, wah, itu sudah upline-nya nelpon lagi itu, sudah siap-siap dah ditanya. Jadi kayak gitu Pak Niko, Pak Agus. Silakan Pak Niko. Halo Pak Agus. Halo Pak Niko, malam semuanya. Nah ini lagi di mobil dia nih. Pak Agus boleh nggak sih ceritain Pak Genta dulu? Kan Pak Agus sepupunya, terus Pak Agus yang kenalin AFC. Bagaimana Pak Genta dulu, yang dulu, sama yang sekarang transformasinya kayak gimana sih? Udah nggak usah pura-pura pakai masker, tadi copot. Ada polisi. Oke. Jadi gini ya, benar sekali yang Pak Genta cerita tadi itu, kalau saat dia susah tuh kita nggak ada yang tahu gitu loh.
saya sama Dr. Judi kan sering ketemu, sering apa. Jadi kalau dibilang dia susah itu kita nggak ada yang tahu gitu. Suaranya oke ya? Oke. Tapi putus-putus. Oke. Nah, jadi kita tuh nggak tahu kalau dia tuh susah, apalagi sampai dia bilang, waduh, sampai nggak bisa makan, apa tuh nggak ada yang percaya kan. Apalagi kalau kita lihat bodinya. Jadi hari ini pun kita dengar cukup surprise, ternyata kisah hidupnya seperti ini. Cuma yang pasti sejak ikut AFC, dia lebih ceria, lebih mau ketemu banyak orang yang dulu ternyata selama ini diajak pergi, nggak pernah mau, ternyata mungkin dia rasa kurang percaya diri ya. Jadi benar-benar ini merubah sekali untuk Pak Genta. Dan juga sedikit bocoran, dulu saya paksa dia LOP itu sebenarnya bukan saya paksa, saya iming-imingi. Kalau habis LOP kita ajak makan, nah langsung dia ikut LOP. Ada cerita. Jadi setiap pulang LOP kita makan, nah, dia mau. Jadi memang ini suatu hal yang bagus ya untuk teman-teman ya. AFC ini benar-benar merubah hidup banyak orang. Termasuk Pak Genta sendiri, saya juga bersyukur ternyata ini menjadi berkah untuk kita semua, Pak Niko. Thank you ya Pak Agus ya. Ya. Pak Genta. Ya. Pak Genta. Ya, Pak Niko. Pak Genta. Oh, sorry. Ya. Mumpung ada Pak Agus, mau nggak Pak Genta mau nggak utarain mungkin yang selama ini nggak pernah diutarain? Pak. Kalau saya sih sepupu kan. Ya. Mungkin. Halo? Ya. Halo. Ya, putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Dengar Pak Niko. Oke. Pak Genta mau utarain sesuatu yang selama ini utarain ke Pak Agus, mumpung dia lagi nonton, terus teman-teman semua nonton. Ya, kalau saya cuma mau bilang makasih ya, karena terus terang dari Pak Agus lah saya bisa akhirnya join di AFC, terus banyak sekali Pak Agus ini membantu. Yang dulu saya susah sampai harus gade mobil, Pak Niko, itu bunga saya gade itu sampai 5% per bulan. 5% per bulan, terus akhirnya ada salah satu dari dosen saya juga sekarang yang bantu akhirnya tanpa bunga. Nah, sampai akhirnya Pak Agus membantu. Di sana saya betul-betul ngerasain gimana sih namanya keluarga. Nah, kita di sini kan memang di Bali ini salah satu keluarga besar juga. Ternyata mereka semua mau membantu gitu loh. Kalau dulu mungkin saya berpikiran, waduh, karena saya enggak punya, terus kehidupan saya juga suka menyendiri kayak gitu. Apa mungkin mereka tuh mau care? Ternyata sejak saya jalankan AFC, itu baru saya dibukakan. Bahwa ternyata keluarga ini betul-betul memang keluarga gitu loh, yang mau membantu pada saat kita susah. Nah, disinilah saya merasa saya bersyukur betul-betul saya bisa bergabung di AFC, dan bagi saya AFC, pilihan saya untuk bergabung di AFC adalah pilihan terbaik saya sepanjang saya hidup di dalam saya berbisnis. Jadi terima kasih Pak Ernest, terima kasih Pak Mike, terima kasih Pak Niko, dan seluruh manajemen AFC. Sungguh luar biasa bisa membuat AFC seperti sekarang ini, bisa membantu banyak orang untuk mempunyai satu harapan yang baru. Itu yang saya rasakan, Pak Niko. Jadi sekali lagi terima kasih, cuma Tuhan aja yang bisa membalas semuanya. Amin. Oke teman-teman, saya juga jujur aja saya juga saksiin Pak Genta dari awal bergabung, bagaimana dia bisa naik krus sama orang tuanya, bagaimana dia juga nikah, yang terakhir saya datang, saya happy banget lihat Pak Genta sekarang, dia bisa bisa mengubah jalan hidupnya. Itu yang selalu kami bilang, kalau ada titik di mana kalian bisa ubah nasib, itulah yang saya bicarain. So teman-teman, kalian belajar banyak hari ini, semoga saya juga belajar banyak. Itulah kenapa teman-teman, karena saya mau kasih tahu teman-teman,
Saya nggak pernah taruh semua top leader muncul di sini, yang bonusnya ratusan juta, banyak banget. Tapi kenapa saya ambil orang-orang yang menurut saya bisa kita ambil pelajarin kisahnya, karena saya yakin di luar sana, hari ini yang nonton di Facebook, di Zoom, bahwa ada orang yang mungkin posisinya dulu kayak Pak Genta. Bahwa mungkin Anda lebih di bawah Pak Genta, atau lebih beruntung dari Pak Genta, bahwa Pak Genta bisa. Dia bisa berubah nasibnya. Hanya sponsor lewat 4, itu semua nggak mungkin. Tapi Tuhan kalau udah bilang mungkin, siapa yang mau lawan, teman-teman? Itu loh yang kita bisa belajar dari sini. Jelas, waktu Pak Genta, andai kata dia tidak menunggu, atau dia udah menyerah juga, ya dia juga nggak ada di sini. Gitu loh, teman-teman. Kita urusin biar Tuhan yang semua fulfill gitu loh. Dia yang penuhin nanti takdir kita, tapi jangan menyerah, teman-teman. Ingat, semua rezeki bukan karena Andanya. Bukan karena downline Anda juga. Anda bukan karena kerja keras Anda. Semua rezeki karena sudah ditakdirin sama Tuhan aja. Tinggal kita yang percaya, kita believe, maka rezeki itu akan datang, teman-teman. Ingat loh, rezeki dari Tuhan, bukan dari downline, bukan dari upline Anda. Percuma Anda Tuhanin downline atau upline. Tuhan yang kasih rezeki Anda. So, kita yang belajar dari Pak Genta adalah semua orang akan ketemu ujian hidupnya, teman-teman. Tapi kalau dia keep doing, mungkin dia akan lolos. Sama kayak Pak Genta waktu dia memutuskan mengakhiri hidupnya, lalu nggak jadi. Bayangin nggak sih? Kesenangan ini semua lewat. Yang saya bisa belajar dari Pak Genta adalah satu, bahwa orang tua. Saya bisa hari ini tahu bagaimana baktinya seorang Pak Genta ke orang tuanya, dan mudah-mudahan orang tuanya tahu betapa cintanya Pak Genta sama orang tuanya. Itu satu yang saya bisa lihat. Kedua adalah rezeki itu dibuka karena bakti anak ke orang tuanya. Itu sih. Saya juga mirip kayak Pak Genta. Saya hidup semua buat orang tua saya, buat ibu saya. Pasti buat istri dan anak saya, tapi ibu saya selalu saya taruh nomor 1. Itu rezekinya. Nomor ketiga adalah, teman-teman, yang kita bisa pelajarin bahwa selalu ada kesempatan itu untuk ngubah. Sabar aja. Pak Genta butuh berapa tahun, berapa bulan, Dr. Luigi butuh waktunya. Ada beberapa orang yang ditakdirin cepat. Dan ada beberapa orang yang ditakdirin sedikit lebih lama. Tapi that's okay. Betul nggak, teman-teman? Karena saya pernah ngomong dulu, kalau Anda pernah bangun impian orang, jadi karyawan 20 tahun, jaga toko orang 10 tahun, lalu sekarang Anda bergabung sama AFC, kenapa Anda nggak mau menunggu 1 tahun aja sih? Kenapa sih Anda nggak mau menunggu 1 atau 2 tahun untuk diri Anda, kalau di tempat lain Anda lakukan berpuluh-puluh tahun untuk orang? Teman-teman, kasih waktu untuk Anda sendiri. Biar Tuhan yang jalanin. Kasih waktu ke diri Anda sendiri lebih lama. Oke, teman-teman ya. Hari ini kita belajar banyak dari Pak Genta. Semoga Anda bisa belajar. Karena sebuah konten, teman-teman, hari ini, ada yang mendapatkan pelajaran luar biasa, ada yang nggak dapetin sama sekali. It's okay. It's okay. Datang lagi, denger lagi. Datang lagi, denger lagi. Kita nggak pernah tahu kapan itu dibuka. Saya selalu bilang, pertemuan apa sih yang paling bagus? Adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Itulah yang paling bagus. So, kalian yang keep doing, datang di Zoom sampai 700, dikala mau liburan ini, saya juga mau terima kasih. Anda sudah investasikan waktu Anda. Semoga dari pelajaran Pak Genta ini Anda bisa ambil. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar. Saya juga belajar bahwa pertama adalah berbakti sama orang tua. Kadang dulu, kalau teman-teman pernah ikut NDO saya pernah bilang, kadang kalau semua step Anda udah pernah lakukan, kadang semua kerja keras Anda udah lakukan, kadang semua effort yang harus Anda sudah lakukan, mungkin Anda lupa orang tua Anda. Mungkin. Karena kalau di kami, pintu rezeki kami ada dari orang tua. Saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi jangan lupain orang tua ya, teman-teman ya.